Nah, sekarang mari kita lihat ini. Betulkah umat Islam yang katanya 89% penduduk negeri ini berpegang pada la ilaha illallah dari sisi ini? Berapa tahun kita sudah menjadi bangsa merdeka? 79 tahun. Apa artinya kita merdeka? Kita merdeka. Mau membuat apapun aturan di negeri ini. Belanda bisa ikut campur lagi? Tidak bisa. Dulu mereka yang ngatur ketika kita dijajah mereka. Sekarang kita sudah merdeka. Nggak ada lagi negeri lain bisa ngatur kita. Mau membuat aturan apapun itu. Ternyata selama 79 tahun kita menjadi bangsa merdeka, belum pernah satu detik pun kita melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kita sekarang berpegang pada aturan, di antaranya aturan warisan Belanda itu. Di sini ada Al-Quran yang aturannya berbeda ini ya. Asas dalam kehidupan bermasyarakat bernegaranya sudah sangat berbeda. Nanti masuk ke hukum pidananya beda, ekonomi yang diatur Islam beda, semuanya sudah beda dengan ini. Kita yakin nggak Al-Quran itu mutlak benar? Ini berbeda nggak dengan Al-Quran? Kalau berbeda, benar atau salah? Sekarang masuk akal sehat nggak? Kita orang muslim yang 90% penduduk negeri ini yakin Al-Quran itu benar. Dan yakin semua aturan yang bertolak belakang dengan Al-Quran itu salah. Dan kita tinggalkan yang benar. Dan kita jalani selama 79 tahun itu dengan aturan yang salah. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak Pak? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Masa kita memilih aturan yang salah dan kita tinggalkan aturan yang benar? Kan nggak masuk akal Pak. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan kita sudah tidak meyakini lagi bahwa aturan Allah itu yang benar. Kalau sudah tidak meyakini lagi aturan Allah yang benar, masih la ilaha illallah atau tidak? Sudah tidak la ilaha illallah, Pak. Sudah tidak mengesahkan Allah dari segi hukum. Loh, apakah kalau tidak mengesahkan Allah dari segi hukum berarti dia sudah tidak la ilaha illallah? Sudah tidak la ilaha illallah, sudah gugur la ilaha illallahnya. Dari mana kita bisa menyatakan itu? Hadirin kenal iblis kan? Tahu iblis? Ya itu maksud saya. Kenal jeung iblis. Iblis itu berpegang nggak pada prinsip la ilaha illallah dalam pengertian mengesahkan Allah dari segi zat? Jangan ragukan keimanan iblis dari segi ini. Saya yakin di atas kita iblis itu. Kenapa di atas kita? Kita yakin bahwa Bapak Ibu yakin gak bahwa Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya. Yakin? Kenapa yakin? Kenapa Bapak Ibu bisa yakin? Kata Allah begitu. Jadi kita yakin hanya karena kata Allah begitu. Ya kan? Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cek Allah gitu. Sedangkan iblis itu berdialog langsung dengan Allah. Iblis itu lihat persis Pak, melihat Allah itu terboga budak, bahwa Allah gak punya anak. Iblis itu melihat langsung kalau Allah itu tidak ada sekutu. Makanya nggak mungkin iblis sampai sesat.
mengesahkan Allah dalam segi zatnya itu gak mungkin, Pak. Gak mungkin iblis sampai punya keyakinan yang sesat bahwa Allah itu punya anak, punya cucu, punya keturunan, punya sekutu. Gak mungkin iblis melihat langsung kalau Allah itu tidak punya anak, tidak punya cucu, tidak punya sekutu. Jadi pantaslah kalau keimanan iblis itu bertahan sampai 80.000 tahun. Lalu kenapa akhirnya dinyatakan gugur? Dia tidak mengesahkan Allah dari segi hukum Allah. Dan itu pun cuma satu hukum Allah yang dilanggarnya. Disuruh sujud kepada Adam, menolak. Gugurlah prinsip la ilaha illallahnya itu. Makanya sering kita mengatakan, wah ini orang sudah bukan muslim lagi, sudah kafir. Loh gimana Anda bisa menyatakan orang itu sudah kafir? Dia masih beriman kepada Allah, dia masih sholat, dia masih saum. Loh iblis gak beriman pada Allah? Beriman. Cuman satu yang yang iblis kufurin, satu aturan Allah. Sementara si eta orang-orang yang berpikiran sekularisme, liberalisme itu yang mengaku Islam itu berapa aturan Allah yang ditentang? Apa orang itu tidak lebih iblis daripada iblis? Sudah gugur la ilaha illallahnya itu. Jadi ini la ilaha illallah masuk surga ini harus kita sadari betul itu, bahwa tidak cukup dengan hanya mengesahkan Allah dari segi zat saja. Apa artinya Allah diesahkan dari segi zat kalau Allah tidak diesahkan dari segi aturan dan hukum yang ditetapkan? Gugurnya iblis kan di sisi ini. Bukan karena dia tidak mengesahkan Allah dari segi zat. Dia yakin itu iblis pasti mengesahkan Allah dari segi zat. Dia lihat langsung Allah. Dia gugur itu karena tidak mengesahkan Allah dari segi hukum. Makanya pantaslah kalau di dalam Al-Quran surat Al-Maidah 44 Allah menyatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang punya wewenang untuk menetapkan dan atau melaksanakan aturan dan hukum, lalu dia tidak pergunakan wewenang itu untuk menetapkan dan atau melaksanakan aturan dan hukum Allah, kafir. Gugur keimanannya karena tidak mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukumnya. Ini mungkin kita ini, ya itu tadi yang saya katakan itu, terlalu lama kita diracuni oleh pemikiran-pemikiran orang-orang sekuler, orang-orang liberal itu. Sehingga akhirnya selama 79 tahun ini kita tidak merasa terancam keimanan ini. Memang kita tidak terancam keimanan, sebab yang terancam itu hanya mereka yang punya wewenang. Jelas ayatnya menyatakan waman lam yakum. Yang wewenangnya itu man, barang siapa yang punya wewenang. Maka harusnya kita tanya ini orang-orang yang punya wewenang ini, yang muslimnya, yang mengaku muslim itu. Harus kita tanya, Pak. Anda punya wewenang untuk menetapkan hukum. Anggota-anggota DPR itu kan punya wewenang untuk menetapkan hukum. Kenapa Anda tidak pergunakan wewenang itu untuk menetapkan hukum Allah? Harusnya kita tanya, Pak. Dari jawaban dia nanti itulah kita akan tahu apakah yang bersangkutan itu punya hak disolatkan enggak kalau mati nanti atau tidak. Sudah gugur atau tidak la ilaha illallahnya itu. Oh, kalau nanti dia menjawab misalnya, ya gak bisa lah kita melaksanakan hukum Allah dalam kehidupan sekarang ini. Sebab hukum Allah itu sudah tidak sesuai lagi dengan zaman. Hukum Allah itu bertentangan dengan HAM. Hukum Allah itu terlalu keras, itu dalam pidana Islam itu. Masa pencuri dipotong tangan, berarti nanti semua koruptor itu habis tangannya itu.
Masa seorang pezinah dera 100 kali di depan umum lagi, dipermalukan. Itu pun kalau dia gadis atau perjaka. Kalau dia misalnya duda atau janda, dilempar batu sampai mati. Wah, tahu kejam itu. Nah, kalau itu jawabannya, besok lusa dia meninggal, haram kita menyolatkan itu. Bedanya dengan iblis apa? Sama-sama menganggap aturan Allah salah. Bedanya apa? Tapi kalau nanti jawabannya tuh, ya saya yakin Al-Quran itu pasti benar. Terus kenapa enggak dijalankan gitu, ditetapkan sesuai aturan? Iya, cuman kalau nanti saya memperjuangkan itu, pasti saya direkol. Padahal untuk dapat kursi ini saya habis berapa puluh miliar. Ah, lumayan. Jadi kalau meninggal, salatkan, Pak. Dia masih muslim, teman berdosa besar. Nah, itu urusan Allah lah, nanti dosanya. Makanya di Al-Maidah 44 itu dibedakan dengan 45-47, Pak. 44 menyatakan faulai kaumul kafirun, tapi di 45 faulai kaumuz zalimun, di 47 faulai kaumul fasikun. Jadi yang tidak mau melaksanakan aturan dan hukum Allah itu tidak semuanya jatuh kafir. Ada juga yang tetap mukmin tapi fasik, tapi zalim, gitu ya. Tapi yang pasti nggak ada yang selamat, Pak. Ya kan? Kalau tidak kafir, zalim, fasik. Kecuali kalau dia memang sudah berjuang tapi tidak berhasil. Oh, itu insya Allah selamat. Tapi insya Allah nggak seetik, Pak, gitu. Dulu saya punya sahabat, dia pernah jadi anggota DPR, Pak. Terakhir jabatannya kalau nggak salah itu penasehat KPK. Nah, dia cerita waktu dia jadi anggota DPR itu, dia pernah memperjuangkan dengan teman-teman yang sesama muslim untuk ditetapkannya kembali Piagam Jakarta. Dari semua anggota DPR yang muslim, yang bukan muslim sudahlah nggak usah dihitung itu. Dari semua anggota DPR yang muslim, yang setuju cuma 18%. Cuma 18% yang setuju. Nah, itu yang selamat, Pak. Yang 82% lagi, ya antara tiga itu. Lamun kafir, zalim, atau fasik, Pak. Kata siapa? Baca Al-Quran, Pak. Silakan baca Al-Quran. Untuk apa Allah menurunkan aturan dan hukum ini kalau bukan untuk dilaksanakan, Pak? Emangnya Allah menurunkan aturan dan hukum ini hanya untuk sekedar dibaca dan diketahui? Sekarang apa bedanya aturan ini dengan aturan sholat? Bedanya apa? Sama-sama aturan Allah. Tidak diimani kafir, tidak dilaksanakan dosa. Apa bedanya, Pak? Terjadinya pemahaman yang sangat sesat seperti sekarang ini terjadi, itu tadi. Menurut saya karena kita sudah terlalu lama diracuni oleh pemikiran-pemikiran sekularisme itu. Sudah dua ya, satu lagi sekarang. Tadi esa dalam segi zat, esa dalam segi hukum, aturan dan ketetapannya. Yang ketiga adalah esa dari segi sifat-sifat Allah.